Dalam langkah besar menuju pendidikan internasional, para pendaftar IISMA 2024 atau Indonesia International Student Mobility Award menunjukkan antusiasme yang luar biasa dalam persiapan mereka. Beasiswa bergengsi ini telah menjadi titik panggilan bagi calon pelajar yang bersemangat untuk mengeksplorasi peluang pendidikan di luar negeri. Melalui persiapan yang cermat dan tekun, para pendaftar mengejar impian akademik mereka dengan penuh semangat. Saat ini kita menyoroti gelombang antusiasme yang mengalir di kalangan calon penerima Indonesian International Student Mobility Awards atau ISMA 2024. Dengan persiapan yang tekun dan semangat yang membara, para pendaftar berjuang untuk meraih impian pendidikan internasional mereka. Berbagai persiapan telah mereka lalui, termasuk mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan, mencatat setiap tanggal penting, mempersiapkan tes bahasa, pembuatan esai dan melakukan penelitian mendalam tentang institusi dan program studi yang diminati. Beasiswa ISMA yang memberikan dukungan finansial dan kesempatan studi di berbagai belahan dunia telah menjadi pilihan utama bagi mereka yang bercita-cita untuk mengeksplorasi dunia pendidikan global. Persiapan tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga mencakup penyesuaian terhadap budaya dan bahasa di destinasi studi yang dituju. Para calon penerima ISMA berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka, membantu satu sama lain dalam mengatasi tantangan yang mungkin mereka hadapi di luar negeri. Kalau waktu itu aku kebetulan jadi awardee di University of Pennsylvania. Itu di United States, lebih tepatnya di Philadelphia, kota Philadelphia. Biasanya tuh kalau awardee lain kan, kalau ditanya gini mulainya tuh bahas soal culture shock kan. Pas mereka sampai di sana dan selama mereka di sana. Cuma mungkin karena kebetulan kita yang ada di awardee dapat di USA, di United States of America, kita kan udah sering banget ya dapat exposure terhadap media-media dari Hollywood dan kayak media western dari Amerika Serikat sana. Dan itu pas kita sampai di sana lebih kayak enggak ada culture shocknya sama sekali, karena yang kita tahu dari sana itu udah kita tahu dari itu media-media sebelumnya. Jadi selain culture shock itu biasanya yang bikin kaget ya cuma akademiknya. Akademik di sana itu kebetulan lebih susah ya dari di Indonesia, apalagi dari Unhas gitu. Jadi pada awal-awalnya itu aku lebih fokus terhadap bagaimana sinkron dan adaptasi dengan gimana mereka ngajar, akademinya di sana itu gimana. Itu yang susahnya di awal kan. Tapi untungnya juga karena teman-teman yang award yang lain juga ada, jadi kita tuh sama-sama belajar, sama-sama coba beradaptasi, sama-sama coba sosialisasi dan dapat teman baru gitu. Jadi pada akhirnya walaupun kayak culture shock yang nggak ada, tapi akademinya kena mental, it was still fun in the end gitu. Retri, salah seorang ISMA award di tahun 2023, dalam wawancaranya menjelaskan bahwa tahap awal seleksi dimulai dengan persiapan berkas aplikasi. Calon penerima ISMA harus menyiapkan dokumen penting, salah satunya yaitu esai motivasi. Selain itu, mereka juga harus menyiapkan terjemahan resmi dokumen tersebut jika ada yang tidak dalam bahasa Inggris. Setelah berkas aplikasi dikumpulkan, calon penerima harus mengikuti ujian bahasa Inggris seperti EDT, TOEFL, IELTS, atau English Test lainnya. Setelah melalui seleksi berkas awal dan tes bahasa, tahap berikutnya adalah pengumpulan berkas tambahan seperti paspor dan dokumen lainnya. Selanjutnya, para pendaftar yang lolos seleksi berkas akan diundang untuk mengikuti tahap wawancara dan tes kebangsaan. Setelah melewati serangkaian tahapan yang ketat, pengumuman lulus akhirnya dibuat. Para calon penerima yang berhasil melewati semua tahapan seleksi akan diumumkan secara resmi sebagai penerima ISMA. Saya dulu pada tahun 2022 saya awardee di University of California Davis di Amerika Serikat. So ya. Oke, jadi beberapa tips and trik yang bisa aku kasih karena aku juga udah dari tahun 2022 ya. Jadi kayak udah ada beberapa perubahan di administrasi maupun esai dan interview. Dan aku juga udah jadi mentor selama 2 tahun ini ya. Mungkin beberapa tips and trik yang bisa aku kasih tuh untuk misalnya untuk administratif itu usahain untuk administratif itu sendiri diselesaikan secepatnya. Jadi kesalahanku dulu pas ngedaftar ISMA tuh aku nunggu. Jadi kayak aku nunggu kayak aku tes bahasa Inggris, kayak aku tes bahasa Inggris 1 minggu sebelum ini deh, 1 minggu sebelum penutupan deh. Ujung-ujungnya malah ketar-ketir sendiri karena kayak nilai tesku belum keluar, ini penutupan udah sisa 3 hari, 4 hari gitu kan. Jadi untuk administrasi dan yang bisa diselesaikan pada saat itu juga usahain selesaiin pada saat itu juga gitu.
Lalu untuk esai sendiri, salah satu hal yang ku dapetin juga selama 2 tahun ini nge-review esai-esai banyak orang ya, itu tuh kebanyakan orang terlalu fokus sama gimana sih ngejawab pertanyaan dari esainya, tapi kurang dalam hal bercerita. Jadi mungkin kayak ketika di esainya dipertanyakan bahwa, oh tolong jelasin tentang achievements yang udah kamu dapat gitu. Nah, orang tuh cuman kayak berlomba-lomba untuk kayak ngasih tau, oh ya aku udah ikut organisasi ini, aku udah pernah ikut kegiatan ini, aku pernah ikut lomba ini, bla bla bla. Tapi daripada kayak ngejelasin hal seperti itu, lebih baik kayak fokus sama satu hal yang emang sesuai dengan passion kamu gitu. Misalnya kayak, oh aku nih pas daftar, aku passionnya kan pada budaya dan pendidikan kan. Jadi aku fokus nih, oh apa sih achievements yang aku dapat, yang aku dapetin atau kegiatan yang aku ikutin yang selaras dengan poin itu, dengan poin bahwa aku suka budaya dan pendidikan gitu. Jadi kayak fokus sama satu poin aja dan perbanyak ceritanya gitu untuk esai. Lalu untuk interview paling ini sih lebih ke arah esainya dirampungin, jadi kayak udah hatam semua hal yang dibilang di esainya. Lalu juga usahain antisipasi pertanyaan-pertanyaan yang enggak kayak yang enggak lumrah. Karena aku dulu pas dapat interview itu tiba-tiba kan ditanyain kan, oh kamu anak jurusan apa? Aku bilang, oh aku anak jurusan hubungan internasional. Terus tiba-tiba kayak out of nowhere ditanya, oh pendapat kamu tentang perang Rusia Ukraina kayak gimana gitu. Itu kan bukan sesuatu yang aku jelasin di esai, itu nggak ada hubungannya sama Hisma juga, tapi ya bisa jadi tiba-tiba ada pertanyaan seperti itu gitu. Jadi basically just anticipate for other type of questions gitu. Nirsam, selaku ISMA Award di tahun 2022, yang mendapat kesempatan untuk belajar ke University of California, Davis, menuturkan bahwa perjalanan ini akan menjadi salah satu yang paling berharga dalam hidup mereka. Jangan pernah ragu untuk bermimpi besar dan mengejar impian pendidikan internasional Anda. Dengan tekad dan ketekunan, setiap tantangan yang Anda hadapi di jalan akan membentuk Anda menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih berpengalaman. Feni Septiani Samuel, Erlita Nur, Unhas TV.